Perkenalkan, nama saya Kevin Retoti Dionysius Syotang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. 1. Organ reproduksi. 2. Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenis. 3. Ovulasi dan menstruasi. 4. Fertilisasi. 4. Gestasi dan kehamilan. 6. Persalinan. 7. Air susu ibu atau ASI. 8. Keluarga berencana atau KB. 9. Gangguan dan penyakit pada organ reproduksi manusia. Organ reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pada pria dan wanita. Organ reproduksi pria berfungsi menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa atau sperma. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari penis, berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. 2. Skrotum, berfungsi untuk kantum yang di dalamnya berisi testis. Bagian dalam. 1. Testis atau buah jakar letaknya di bawah penis dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Testis merupakan tempat pembentukan sel sperma dan testosterone. 2. Saluran pengeluaran atau ductus excretorius terdiri dari epididymis, yaitu saluran berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai sperma matang. 2. Vas deferens berfungsi sebagai saluran lanjutan epididymis. 3. Saluran ejaculatorius, yaitu saluran pengeluaran semen. 3. Kelenjar aksesoris terdiri dari 1. Vesika seminalis, berfungsi sebagai saluran berkelok yang terletak di belakang kantung kemih. 2. Kelenjar prostat berperan untuk kelangsungan hidup sperma. 3. Kelenjar bulbouretral, yaitu saluran menuju uretra. Organ reproduksi pada wanita berfungsi sebagai untuk menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari 1. Vulva, yaitu celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. 2. Labium atau bibir, membatasi vulva. Labium ada dua, yaitu labium mayora yang besar yang terletak sebelah luar dan labium minora yang kecil yang terletak sebelah dalam. Sebelah dalam vulva terdapat klitoris yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. 3. Orificium uretrae atau muara saluran kencing terletak di bagian di bawah klitoris. Bagian dalam terdiri dari 1. Ovarium atau indung telur, berperan dalam pembentukan sel telur atau ovum dan terdapat sepasang. Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. 2. Saluran reproduksi terdiri 1. Tuba fallopi, berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Pada ujungnya terdapat infundibulum dan umbel untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. 2. Uterus atau rahim terletak di belakang kantung kemih yang berfungsi memberi tempat bagi perkembangan janin. 3. Vagina berfungsi tempat pengeluaran darah menstruasi, tempat penyaluran sperma dan merupakan jalan lahir. 2. Proses pembentukan sel janin atau gametogenesis. Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, yaitu 1. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. 2. Spermatogenesis berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. 3. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma, yaitu spermatogonium. Proses spermatogenesis. 1. Spermatogonium akan membelah secara mitosis
menjadi spermatosit primer atau spermatosit 1. Spermatosit 1 akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder atau spermatosit 2 yang bersifat haploid. Haploid artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. 3. Setiap spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatosit 4. Spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. 2. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Ovarium banyak mengandung sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid. Proses oogenesis. 1. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. 2. Oosit membelah secara meiosis menghasilkan 1 oosit sekunder atau oosit 2 dan 1 badan kutub 1 atau badan kutub primer. 3. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang telah bergenerasi. 4. Badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi. 3. Ovulasi dan menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Fase menstruasi. 1. Terjadi selama kurang lebih 7 hari. 2. Pada fase ini kadar homogen estrogen dan progesterone turun drastis. 3. Penurunan kadar hormone progesterone akan menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. B. Fase provulasi. Bagi menjadi 1. Fase ini akan terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Fase ini hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. 3. Peningkatan kadar homogen FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. 4. Folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. 5. Saat kadar hormon estrogen meningkat akan memicu oogenesis. 6. Dan saat kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon FSH dari hipofisis akan berhenti. 4. Fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju oviduk atau tuba fallopi. Apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba fallopi, maka akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot akan membelah secara mitosis menjadi moruka, kemudian morula, terus membelah menjadi blastula. Zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekatnya zigot pada endometrium atau dinding rahim ini disebut dengan implantasi. Selanjutnya dimulailah proses kehamilan. 5. Gestasi dan kehamilan. Gestasi merupakan periode waktu antara konsepsi dan kelahiran di mana embrio atau janin berkembang dalam rahim. Kehamilan merupakan serangkaian perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat janin yang berkembang. Kehamilan ditandai dengan adanya hormon HCG dalam urin. Perkembangan kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. 1. Trimester pertama. Embrio akan merangsang kelenjar dalam dinding rahim untuk memproduksi hormon reproduksi untuk mempertebal dinding rahim untuk implantasi janin. 2. Perkembangan embrio yaitu mata berkembang sempurna tetapi kelompok mata masih menyatu. Hidung membentuk jalur dan telinga luar muncul.
Detak jantung sudah bisa terdeteksi dengan panjang janin 7,5 cm dan berat 28 gram. 2. Trimester kedua dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hormon HCG akan stabil dan plasenta akan menyekresikan progesterone untuk menjaga kehamilan. 2. Perkembangan janin, yaitu kepala sudah mulai proporsional, kulit keriput merah muda, panjang janin 27-35 cm dan berat 567-871 gram. 3. Trimester 3 janin mencapai berat 3-3,5 gram dan panjang 50 cm. Lenugo terkelupas dan kuku tumbuh sempurna. 6. Persalinan. Proses kelahiran bayi diawali dengan meningkatnya hormon estrogen. Hormon estrogen berperan mengatasi pengaruh hormon progesterone yang menghambat kontraksi dinding rahim. Selain itu, persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin dan prostaglandin. Dalam ilmu kedokteran, proses persalinan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahap 1 mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap atau 10 cm. 2. Tahap 2 yaitu pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. 3. Tahap 3 dimulai saat bayi lahir sampai keluarganya hari-hari. 4. Tahap 4 yaitu 2 jam pasca kelahiran. Beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusat. 7. Air susu ibu atau ASI. Setelah bayi dilahirkan, tahap selanjutnya itu laktasi. Laktasi merupakan fase pemeliharaan dan perawatan bayi, yaitu memberikan ASI. ASI waktu pertama kali berwarna kekuningan yang dinamakan kolostrum. Kolostrum mengandung antibodi yang tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit pada bayi. ASI eksklusif sebaiknya diberikan kepada bayi selama 6 bulan. Semua kebutuhan nutrisi bayi terkandung dalam ASI. 8. Keluarga berencana atau KB dibagi menjadi 2, yaitu kontrasepsi permanen dan kontrasepsi non permanen. Kontrasepsi permanen yaitu cara mencegah kehamilan yang tidak dapat dikendalikan lagi. 2. Kebanyakan cara ini dilakukan dengan cara operasi. 3. Contohnya vasektomi, yaitu kontrasepsi permanen pada pria dengan cara pemotongan vas deferensnya dan setiap ujung potongan tersebut diikat. Pada perempuan disebut tubektomi, yaitu kontrasepsi permanen dengan cara memotong pada oviduk dan setiap ujungnya diikat. Kontrasepsi non permanen. Kontrasepsi non permanen merupakan kontrasepsi yang suatu saat masih mampu hamil atau kemampuan hamilnya dapat dikembalikan. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan pil, dengan kondom, dengan IUD atau intrauterine device, dengan diafragma dan sistem kalender dan lain-lain. 9. Gangguan dan penyakit pada organ reproduksi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Prostatis, peradangan pada prostat dan uretra. 2. Kanker cervix, kanker yang terjadi pada leher rahim yang diakibatkan oleh virus. 3. Endometriosis, yaitu terdapatnya jaringan di luar rahim. Endometriosis biasanya disertai dengan infertilisasi. 4. Infertilisasi, yaitu ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Pada pria, infertilisasi diartikan ketidakmampuan sperma membuai ovum. Hal ini bisa dikarenakan tersumbatnya saluran sperma, tuba Fallopi atau gangguan rahim. 5. Sifilis, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual
transfusi darah dan dari ibu ke janin. 6. Gonorea, infeksi akut yang menyerang selaput lender dari uretra, serviks, restrum dan lain-lain yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya berupa sakit ketika bak dan keluar nanah berwarna kuning hijau. 7. Infeksi trichomonas, yaitu sebuah infeksi umum yang terus-menerus disalurkan kencing perempuan yang diakibatkan protozoa Pseudomonas vaginalis. Gejalanya berupa peradangan saluran kencing